Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang baru santai atau mungkin baru sampai di rumah. Kali ini dengan mata kuliah perencanaan pajak umum dan properti, kami perwakilan dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Iantoni Primanugraha dengan NIM 2021 DP 006 dan salah satu rekan saya yaitu dengan Aditya Damar Haji Yuda dengan NIM 2021 DP 001 akan menjelaskan beberapa contoh kasus tentang perencanaan pajak umum dan properti. Untuk kasus yang pertama yaitu adalah tentang Pak Andi memiliki sebuah rumah di Jakarta dengan nilai jual properti atau biasa disebut dengan NJOP sebesar 2.500.000.000 rupiah. Rumah tersebut merupakan rumah tinggal utama dan Pak Andi belum memiliki properti lain. Pak Andi ingin menghitung berapa nih pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan pada tahun 2024. Nah, untuk cara penghitungannya yang pertama itu adalah dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi NJOP TKP ini pemerintah menetapkan NJOP TKP untuk rumah tinggal utama sebesar 15 juta rupiah. Jadi NJOP TKP dari pemerintah itu sebesar 15 juta rupiah. Lalu untuk yang kedua, cara yang kedua, langkah selanjutnya adalah nilai jual kena pajak atau disebut dengan NJKP. Berdasarkan aturan yang berlaku, jika NJOP lebih besar dari 1 miliar, maka NJKP yang digunakan adalah 40% dari NJOP. Yaitu 40% NJOP adalah 40% dari 2.500.000.000. Jadi pengenaan tarif PBB dari punyanya Pak Andi itu tadi yang bernilai 2.500.000.000 itu adalah cara penghitungannya sebagai berikut. Tarif PBB untuk properti dengan NJKP lebih dari 1 miliar dikenakan 0,2%. Maka PBB adalah 0,2% dari NJKP. 0,2% kali 1 miliar rupiah. Jadi PBB yang harus dibayar adalah 2 juta rupiah. Jadi dari hasil itu adalah Pak Andi harus membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 2 juta rupiah untuk tahun 2024 atas rumahnya yang di Jakarta. Catatannya adalah jika ada perubahan tarif PBB di daerah atau kebijakan baru mengenai pajak properti, jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat berbeda. Selain itu, jika properti tersebut digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis, aturan perpajakan yang berlaku juga bisa berbeda. Lalu untuk kasus kedua adalah Ibu Sinta memiliki sebuah ruko di Surabaya dengan nilai jual properti NJOP sebesar 5 miliar rupiah. Properti ini digunakan untuk usaha dan merupakan properti kedua yang dimilikinya. Ibu Sinta menghitung berapa nih pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan pada tahun 2024. Seperti halnya yang tadi, karena properti ini merupakan ruko yang digunakan untuk usaha, maka NJOP TKP yang berlaku adalah 12 juta rupiah. Ketentuan untuk properti komersial seringkali lebih rendah ya. Untuk NJKP, nilai NJKP-nya berdasarkan aturan yang berlaku, NJOP lebih besar dari 1 miliar, maka NJKP yang digunakan adalah 40% dari NJOP. Jadi 40% dari 5 miliar adalah sekitar 2 miliar rupiah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Kak Aditya Yuda. Baik, terima kasih penjelasan dari Mas Iantoni, sangat membantu sejauh ini. Kemudian saya akan melanjutkan langkah terakhir dari penghitungan kasus nomor 2 adalah langkah pengenaan tarif PBB. Tarif PBB untuk properti komersial dengan NJKP. NJKP tadi nilai jual kena pajak lebih dari 1 miliar dikenakan 0,3%. Tarif untuk properti komersial seringkali lebih tinggi dari
tarif properti residensial ya, sertanya itu yaitu 0,3% dikali NJKP tadi, ketemunya 0,3% dikali 2 miliar. Nanti terakhir ketemunya PBB-nya yaitu 6 juta ya. Jadi hasilnya nanti Ibu Sinta harus membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 6 juta untuk tahun 2024 atas ruko yang dimilikinya di daerah Surabaya. Dengan catatan, properti komersial memiliki tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan properti residensial. Selain itu, penggunaan NJOPTKP yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak, untuk properti komersial biasanya lebih rendah ya dibandingkan NJOPTKP untuk properti rumah tinggal utama. Ketentuan tarif pajak di daerah masing-masing bisa berbeda sesuai dengan peraturan pemerintah daerah atau Pemda. Silahkan teman-teman bisa dicek Pemda yang dimaksud. Lanjut, yaitu di kasus nomor 3, Pak Budi harus membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 240.000 untuk tahun 2024 atas tanah pertanian seluas 2 hektar di Kabupaten Sleman. Langkah perhitungannya yang pertama adalah klasifikasikan dulu tanah pertaniannya yang ditinggali Pak Budi, kebetulan di daerah Kabupaten Sleman. Karena properti dari Pak Budi ini berupa tanah pertanian, maka ketentuannya berbeda dengan tanah untuk perumahan atau komersial. NJOPTKP untuk tanah pertanian umumnya lebih rendah ya, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah ya tentunya. Balik lagi, kebijakan itu di tangan pemerintah daerah. Dalam kasus ini, NJOPTKP yang berlaku adalah 10 juta rupiah. Ya, silahkan cek. Mungkin ini kasusnya berbeda-beda karena perpajakan adalah kasus yang kasualitasnya berbeda-beda. Selanjutnya, langkah kedua adalah nilai jual kena pajak. NJKP-nya dicari dulu. Berdasarkan aturan, untuk tanah pertanian dengan NJOP di atas 1 miliar, NJKP yang digunakan adalah 20% ya, dari NJOP. Jadi NJKP-nya itu 20% dari NJOP. Lebih rendah tentunya dibanding properti residensial atau komersial ya. Jadi untuk mencari NJKP-nya yaitu 20% dikalikan dengan 1 miliar 200 juta. Ketemunya yaitu NJKP 240 juta. Lalu langkah yang ketiga adalah cari dulu pengenaan tarif PBB. Tarif PBB untuk tanah pertanian biasanya lebih rendah. Dalam kasus ini tarifnya adalah 0,1% ya gitu. Jadi PBB 0,1% dikali NJKP-nya tadi, ketemunya adalah 0,1% dikali 240 juta. Jadi PBB yang harus dibayar adalah 240.000. Bisa ditarik kesimpulan, Pak Budi harus membayar pajak bumi bangunan sebesar 240.000 untuk tahun 2024 atas tanah pertanian seluas 2 hektar di Kabupaten Sleman. Dengan catatan penggunaan tanah ini, tanah pertanian ya tentunya, untuk pertanian seringkali mendapatkan perlakuan pajak yang lebih ringan dibandingkan dengan penggunaan untuk komersial atau perumahan sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan. Ketentuan tarif pajak bisa bervariasi antar daerah, tergantung kebijakan daerah masing-masing ya teman-teman ya. Faktor unik di kasus ini adalah penggunaan tanah untuk pertanian. Tanah pertanian dikenakan tarif yang lebih rendah dari NJKP yang lebih sering untuk mendukung sektor pertanian. Yang kedua adalah bangunan kecil. Gudang kecil di atas tanah pertanian tidak mempengaruhi perhitungan PBB secara signifikan karena luas bangunan tersebut kecil dan digunakan sebagai bentuk dari aktivitas pertanian. Misalkan teman-teman melihat atau mendapati lahan pertanian yang di atasnya terdapat gubuk semi permanen, mungkin itu tidak dikenakan pajak ya kalau fungsinya, tergantung fungsinya untuk mendukung aktivitas-aktivitas pertanian yang dilakukan di lahan pertanian tersebut ya. Terima kasih presentasi dari kami, terima kasih juga atensi teman-teman untuk menyimak video presentasi dari kami.
Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi kami di grup. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.